Halo Mirsa, selamat pagi. Seorang ibu rumah tangga tewas setelah dianiaya suami ketiganya. Penganiayaan dipicu gara-gara rokok. Saya Lady Marina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Manggi padat merayap. Gelombang 29 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 Bantuannya 87 untuk jalan kuda. 86. Kita mulai informasi pertama, Mirsa. Akibat gangguan mesin, sebuah bis antar provinsi terbakar di Jalan Tol Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Besarnya api membuat bus habis terbakar. Kepulan asap disertai kobaran api keluar dari bus antar provinsi di Jalan Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Besarnya api dengan cepat membakar bus yang sudah menepi di dekat pintu tol Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai. Peristiwa terjadi saat bus dalam perjalanan dari Tebing Tinggi menuju Medan, secara tiba-tiba mesin bus mengeluarkan percikan api. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi sebelum api membesar. Supir tadi memang ada kerusakan di mesin. Setelah mereka perbaiki, dibawa jalan sebentar, ternyata di situ ada kebakaran, terjadi kebakaran di bagian mesin belakang. Ada penumpangnya? Penumpang kebetulan memang sudah dioper ke bus lain. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Dari kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Anyus melaporkan. 3 ruko di Mempawah, Kalimantan Barat terbakar. Warga yang berada di sekitar lokasi kebakaran berusaha untuk memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lainnya. Api membakar ruko di Jalan Anjongan, Mempawah, Kalimantan Barat. Anjongan kebakaran baru. Besarnya api dengan cepat merambat ke ruko-ruko yang ada di sekitarnya. Mengetahui kejadian tersebut, sejumlah penghuni panik. Warga segera memindahkan barang-barang ke tempat yang lebih aman. Api pertama kali muncul dari salah satu ruko dengan cepat merambat ke 3 ruko lainnya. Kalau tidak salah karena ada 3 ruko yang pertama punya si Rita sama si Epa namanya. Di situ api yang pertama besar. Pertama sudah membesar. Abang punya ada kena kah? Ini udah baru mulai masuk punya saya. Oh, abang punya yang Adelia dengan Boy KP kah? Adelia. 2 mobil pemadam yang datang segera menjinakkan api. Kalau yang ruko terbakar ada 3, jadi deretannya ada 5 ruko yang terbakar sementara 3. Sementara 3? Ya. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini. Dari Mempawah, Kalimantan Barat, Uun Yuniar Anyus melaporkan. Sebuah mobil travel tertabrak kereta barang di pelintasan tanpa palang pintu di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. 5 penumpang tewas serta 4 lainnya mengalami luka-luka. Mobil travel ini ringsek usai tertabrak kereta api di perlintasan Saibulu, Perbaungan Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Peristiwa terjadi saat travel berpenumpang 14 orang ini hendak pulang usai berlibur di salah satu pantai di Kabupaten Serdang Bedagai. Diduga kurang berhati-hati saat melintas di perlintasan kereta api. Tiba-tiba kereta api datang dari arah Tebing Tinggi menuju kota Medan. Kecelakaan pun tak terhindarkan. 5 penumpang tewas dan 4 lainnya alami luka serius. Sementara 5 orang lainnya dinyatakan selamat. Keluar dari jalan gua menuju ke Medan. Kalau kereta api apa yang melapa? Ini menuju ke Medan. Apakah rombongan wisatawan? Kalau informasinya seperti gitu. Wisatawan karena dari Pantai Romantis. Pak, kereta api apa Pak? Jenis kereta api apa? Sekarang kita sudah konfirmasi sama manajer, belum ada jawaban. Seluruh korban dievakuasi ke rumah sakit. Kasus kecelakaan ini masih diselidiki unit Laka Lantas Polres Serdang Bedagai. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, Anyus melaporkan. Seorang perwira menengah digerebek warga di Waikanan, Lampung karena diduga berselingkuh dengan istri seorang perwira. Penggerebekan ini terjadi saat suami pelaku wanita pergi ke luar kota.
Enak Pak, enak ya Pak ya. Makassar. Tutup, jangan tutup. Jangan tutup. Jangan tutup. Buka aja, buka aja itu. Dalam video amatir ini warga kampung Negeri Baru Waikanan marah setelah mendapati seorang perwira polisi berselingkuh dengan istri perwira polisi. Perwira polisi menengah ini dijemput Provos dan Wakapolres Waikanan. Terungkapnya perselingkuhan ini setelah warga curiga karena perwira polisi yang datang tidak kunjung pulang hingga tengah malam. Sementara perwira polisi pemilik rumah sedang keluar kota. Saat warga menggerebek perwira polisi yang berselingkuh bersembunyi di plafon. Pelaku keluar setelah polisi datang karena laporan warga. Perwira dari Polres Waikanan yang bertugas di fungsi lalu lintas berpangkat AKP inisial ZA ditemukan berada di rumah milik anggota Polri juga, anggota Polres Waikanan, di mana saat itu ditemukan bersama istri dari salah satu perwira Polres Waikanan. Anggota polisi perwira menengah yang diduga berselingkuh masih menjalani pemeriksaan di Bitpropam Polda Lampung. Dari Waikanan Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Sejumlah pemuda terekam kamera CCTV menjadi korban penganiayaan geng motor di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pelaku menghadang korban di tengah jalan. Selain menganiaya, pelaku juga membawa kabur motor korban. CCTV merekam aksi geng motor menghadang sekelompok pemuda di Jalan Merdeka, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pelaku menganiaya dan memaksa korban turun dari motornya. Bahkan satu pelaku dilempar dan dianiaya di jalan. Setelah menganiaya, para pelaku membawa kabur motor korban. Hasil olah TKP, korban tidak mengenal para pelaku. Karena anak-anak muda itu tindakan dari korban sendiri belum mengenal siapa pelakunya. Korban sudah melapor ya Pak? Korban setahu saya sudah melapor karena Reskrim sudah melakukan tindakan penyelidikan sejak hari kejadian kan hari Rabu ya? Iya Pak, tanggal 15. Ya, tanggal 15. Ada berapa orang korban yang melapor Pak? Setahu saya satu. Satu ya Pak. Ya, makasih. Saat ini pihak Polres Pematang Siantar sedang memburu para pelaku yang sudah meresahkan warga. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Seorang pelajar SMK di Serang, Banten diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan 6 pelaku. Korban yang terluka senjata melaporkan kasusnya ke aparat kepolisian. Didampingi petugas dan kuasa hukumnya, AS, seorang pelajar SMK, mendatangi lokasi penganiayaan pada areal persawahan di Kampung Babakan, Ciomas, Serang, Banten. Peristiwa berawal saat korban bersama sejumlah temannya secara tiba-tiba didatangi seorang wanita saat sedang berkumpul pada malam hari di lokasi kejadian. Wanita tersebut meminta AS dan teman-temannya segera pergi. Saat akan meninggalkan lokasi, sang wanita merampas kunci motor AS hingga terjatuh. Saat itulah 6 pria mendatangi pelajar SMK tersebut dan menganiayanya. Korban pun terluka terkena senjata tajam para pelaku. Usai kejadian yang diduga akibat salah paham ini, korban melaporkan kasusnya ke polisi. Perampasan kunci motor ya, karena adik ini bersama teman-temannya dengan motor. Dirampas kunci motor, kemudian motornya ditendang, jatuh. Kemudian adik ini ditarik bajunya sampai jatuh dari motor. Nah, sehingga berlanjut kepada didatangilah oleh 6 orang. 6 orang ini adalah teman-teman dari ibu tersebut. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi pada kasus ini. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi melaporkan. Bisa akibat uang pembayaran ditolak, seorang pemuda di Situbondo, Jawa Timur membakar toko. Aksi pelaku terekam kamera CCTV diduga juga dilakukan pada sejumlah toko lainnya. Seorang pemuda menuangkan bensin pada sebuah toko di Sumber Kolak, Situbondo, Jawa Timur. Usai beraksi di toko sembako tersebut, pelaku segera kabur. Namun api berhasil dipadamkan sebelum api membesar. Kerugian akibat kejadian ini ditaksir mencapai jutaan rupiah. Saya lihat di belakang, ternyata ada asap. Saya lihat di belakang, kebakaran, saya langsung ditambah.
Saya tidak tahu kejadiannya, orang yang nanya yang nggak siapa tidak tahu. Entah lihat di CCTV, saya ketemu orangnya itu. Pelaku Wawan Andi Susanto, warga Tapen Bondowoso, Jawa Timur akhirnya ditangkap. Pelaku tersinggung karena uang pembayarannya yang rusak ditolak pihak toko. 2 minggu sebelumnya pernah belanja beli rokok di toko tersebut. Kemudian ketika melakukan pembayaran dengan uang tunai, dari pemilik toko tidak menerima karena uang tersebut sudah lecek. Nah, itu mungkin diduga ada ketersinggungan di situ. Akhirnya pelaku kembali lagi ke toko tersebut dan melakukan perbuatan. Polisi terus mendalami motif pelaku karena sebulan terakhir 4 warung di wilayah tersebut juga terbakar. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul, iNews melaporkan. Misal seorang pria mencuri 3 Al-Quran berukuran besar dari sebuah musola di Cipayung, Jakarta Timur. Aksi pelaku yang seorang diri ini terekam kamera CCTV. Seorang pria masuk ke musola Darussalam di Jalan Al-Baido 1, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Pelaku segera menuju tempat imam dan mengambil 3 Al-Quran berukuran besar. 3 Al-Quran segera dimasukkan ke dalam ransel dan segera kabur. Situasi yang sepi membuat pelaku leluasa beraksi. Nah, yang diambil itu 3 Quran yang ukurannya jumbo. Dan tidak ada lain lagi itu yang 3-3-nya karena juga jarang dibuka, kan masih baru. Karena mata normal sehat kan ngapain pakai yang gede kan, jarang dibuka itu. Kasusnya segera dilaporkan ke Polsek Cipayung. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Ini yang dia tinggal. Misal seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun diculik seorang pria saat sang ibu beribadah di Stasiun Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Pelaku dikenal sang ibu melalui media sosial dengan maksud akan bisnis HP. Polisi akhirnya menemukan G, seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun yang sempat diculik seorang pria dari Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Korban ditemukan di wahana bermain Pusat Perbelanjaan Kalibata Pancoran. Dengan cara kita saling bekerja sama dengan pihak Stasiun Manggarai. Semua stasiun-stasiun kita informasikan apabila melihat anak tersebut supaya dilaporkan. Dari jajaran Reskrim mendapat laporan bahwa adanya anak hilang yang ditemukan. Peristiwa berawal saat ibu korban dan anaknya bertemu dengan pelaku untuk menjalani bisnis jual beli HP. Usai pertemuan di kawasan Bogor, ketiganya naik KRL menuju Jakarta dan turun di Stasiun Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Saat tiba di Stasiun Manggarai, sang ibu menitipkan anaknya berikut tas berisi HP dan dompet kepada pelaku. Korban mengenal pelaku setahun lalu melalui media sosial. Saat akan sholat di Stasiun Manggarai, sang anak dititipkan kepada pelaku. Usai sholat, Erna tak menemukan pria dan anaknya di sekitar stasiun. Itu tidak memakan waktu yang lama, saya laporan, langsung sigap mencari anak saya, dan langsung ditemukan setelah berapa jam kemudian. Polisi kini memburu pelaku. Masyarakat agar lebih berhati-hati saat berinteraksi dengan orang yang baru dikenal. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati melaporkan. Dan pemirsa, sebulan jelang menikah, seorang janda tewas dianiaya oleh orang tak dikenal. Informasi lengkapnya hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sergap. Bantuannya.